Sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia mengalami gangguan mental. Angkanya setara dengan 2,45 juta remaja di tanah air. Stigma permasalahan mental yang terbangun dalam masyarakat Indonesia membuat banyak orang tua maupun pasien takut untuk meminta bantuan tenaga profesional. Pentingnya sosialisasi dan edukasi yang tepat dalam penanganan anak dan remaja dengan gangguan mental bukan hanya bagi para pasien, namun juga bagi para pendamping demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pada anak dengan gangguan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Romandiah dari STIT Ihsanul Fikri. Hari ini akan mempresentasikan materi tentang stres dan kesehatan mental. Perlu diketahui, masa sekarang banyak anak-anak, remaja maupun dewasa sudah mengalami stres, baik stres ringan ataupun stres berat. Apakah itu stres? Stres adalah kondisi yang dialami seseorang ketika menghadapi tekanan atau tantangan, baik secara fisik maupun emosional. Ini merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang dianggap berbahaya atau menuntut, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Kita tahu bahwa stres bisa terjadi pada siapa saja, bahkan anak kecil pun ada yang sudah mengalami stres. Ada beberapa faktor penyebab stres, yaitu faktor internal, eksternal, fisik, dan faktor psikologis. Faktor internal, adanya kecemasan, ketakutan, konflik emosi, kepribadian yang perfeksionis, kurangnya kontrol dan situasi. Faktor eksternal, tekanan kerja atau sekolah, masalah keuangan, konflik sosial atau keluarga, dan perubahan-perubahan besar yang ada dalam lingkungannya. Faktor fisik, adanya gizi buruk, penyakit kronis, kurang tidur, ketergantungan pada zat-zat tertentu. Faktor psikologis, adanya trauma, kehilangan orang yang tercinta, dan diskriminasi atau keterisolasi sosial. Stres juga ada beberapa jenis. Ada jenis stres berdasarkan sumber, waktu, ataupun tingkat keparahan. Stres yang berdasarkan sumber seperti stres psikologis atau mentalnya karena tekanan pikiran, emosi, atau perasaan seperti tekanan pikiran, kecemasan, dan depresi. Untuk stres fisik atau jasmani atau tubuh kita seperti kelelahan, sakit, atau cedera. Stres sosial karena interaksi dengan orang lain, konflik atau tekanan sosial, diskriminasi. Stres lingkungan karena faktor lingkungan seperti polusi, kebisingan, ataupun masalah dengan tetangga sekitar. Stres traumatik karena pernah mengalami trauma seperti pengalaman kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, atau mengalami bencana alam. Adapun stres yang berdasarkan waktu atau durasi itu seperti stres akut, stres jangka pendek seperti menghadapi deadline, ujian, ataupun persiapan-persiapan yang membutuhkan waktu seperti persiapan pernikahan, persiapan presentasi, persiapan ujian. Stres kronis, stres jangka panjang seperti tekanan kerja atau masalah keluarga, kecemasan, dan depresi. Stres episodik, yaitu stres yang terjadi secara berkala, seperti stres bulanan. Misalnya, sindrom pramenstruasi. Stres musiman seperti stres liburan. Stres yang terkait dengan peristiwa tertentu, misalnya ulang tahun, dan lain-lainnya. Jenis stres tingkat keparahan. Ada stres ringan, sedang, dan berat. Stres ringan mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya, menghadapi deadline pekerjaan, perselisihan dengan teman, kegagalan dalam mencapai target.
Stres sedang mengganggu kesehatan mental dan fisik seperti kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, dan sakit kronis. Stres berat mengancam kesehatan mental dan fisik. Contohnya, kehilangan orang-orang yang dicintai, mengalami trauma, diagnosa penyakit serius. Beberapa tanda-tanda stres yaitu kelelahan, kesulitan tidur, kepala sakit, perubahan nafsu makan, kesulitan konsentrasi, ataupun perubahan emosi. Adapun dampak-dampak dari stres tersebut yang akan terjadi pada tubuh dan mental, yaitu pada tubuh kita, fisik, sakit kepala dan migrain, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, insomnia dan gangguan tidur, penurunan sistem imun. Untuk emosi, kecemasan dan depresi, iritasi dan kemarahan, kesulitan konsentrasi, perasaan putus asa, kehilangan motivasi hidup. Sosial, konflik dengan orang lain, keterisolasi sosial, kesulitan komunikasi, penurunan kinerja kerja atau siswa, kehilangan hubungan yang signifikan. Dampak dari psikologis yaitu gangguan kecemasan, gangguan depresi mayor, gangguan stres pasca trauma, gangguan kepribadian, dan ketergantungan pada zat tertentu sehingga orang akan tidak bisa konsentrasi akan apa yang dikerjakannya. Untuk mengelola stres, seseorang bisa menggunakan strategi coping. Apakah strategi coping itu? Strategi coping adalah cara yang digunakan untuk menghadapi, mengelola, dan mengurangi stres. Strategi coping bertujuan untuk mengurangi stres dan tekanan, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah, mengembangkan kontrol atas situasi, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, dan meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa jenis strategi coping, yaitu strategi coping secara aktif, menghadapi masalah secara langsung, contohnya mencari bantuan, berdiskusi. Strategi coping pasif yaitu menghindari masalah, seperti mengalihkan perhatian ataupun menunda. Yang ketiga, strategi coping emosi, yaitu mengelola emosi, contohnya meditasi, ekspresi perasaan. Strategi coping kognitif, yaitu mengubah cara berpikir, contohnya reinterpretasi, reframe. Strategi coping sosial, yaitu mencari dukungan sosial, contohnya berbicara dengan teman, keluarga, agar masalah dapat mendapatkan solusi atau bisa meringankan beban pikiran. Untuk mengelola stres ataupun menghadapi stres, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti istilah manajemen stres, yaitu dengan olahraga teratur, meditasi dan relaksasi, tidur yang cukup, makanan seimbang, berbagi perasaan dengan orang yang terpercaya, seperti keluarga ataupun sahabat untuk meringankan beban kita ataupun bisa memberi solusi apa yang sedang kita hadapi. Teknik manajemen waktu yaitu mengatur prioritas dan mengelola waktu apa yang kita prioritaskan untuk didahulukan. Pengembangan kemampuan mengelola emosi yaitu mengenali dan mengelola emosi tersebut, mencari bantuan profesional yaitu dengan konsultasi dengan psikolog dan dokter. Ada beberapa teknik relaksasi atau meditasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan. Seperti pernafasan dalam, yoga, dan meditasi itu bisa meningkatkan kesadaran kita. Yoga bisa meningkatkan keseimbangan dan juga teknik progresif otot, mengurangi ketegangan otot.
Visualisasi mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan, seperti kita eh, ke tempat-tempat wisata ataupun kita melihat pemandangan alam yang akan bisa membuat kita lebih tenang dalam pikiran kita dan hati kita. Kesehatan mental dan fisik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ada beberapa aspek yang menggambarkan hubungan tersebut. Aspek fisik yang mempengaruhi kesehatan mental dan aspek mental yang mempengaruhi kesehatan fisik. Aspek fisik yang mempengaruhi kesehatan mental diantaranya kualitas tidur. Kurangnya tidur dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Aktivitas fisik, olahraga teratur bisa mengurangi stres dan meningkatkan mood. Gizi seimbang, makanan yang seimbang mendukung kesehatan otak dan juga mental. Penyakit kronis, penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nyeri fisik, nyeri kronis dapat memicu depresi dan juga kecemasan. Adapun aspek mental yang mempengaruhi kesehatan fisik yaitu stres. Stres kronis dapat memicu penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Kecemasan. Kecemasan dapat mempengaruhi sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit. Depresi dapat mempengaruhi nafsu makan, tidur, dan aktivitas fisik. Trauma psikologis dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental. Kepribadian yang perfeksionis dapat memicu stres dan juga kecemasan. Hubungan timbal balik antara kesehatan mental dan fisik. Adanya siklus stres. Stres mempengaruhi kesehatan fisik yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental. Keseimbangan hormon. Hormon stres atau kortisol mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sistem imun. Kesehatan mental mempengaruhi sistem imun yang melindungi tubuh dari penyakit. Kualitas hidup. Kesehatan mental dan fisik mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk itu, kita mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dengan menerapkan berbagai cara untuk mengelola emosi dan kesehatan tubuh kita, seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, makanan seimbang, meditasi dan relaksasi, dukungan sosial, pengelolaan stres, pemeriksaan kesehatan rutin, konsultasi dengan profesional kesehatan. Kesimpulan presentasi hari ini tentang stres dan kesehatan mental yaitu stres dan kesehatan mental saling terkait erat. Pengelolaan stres efektif dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Strategi coping yang tepat dapat mengurangi dampak stres. Perawatan kesehatan mental penting untuk kualitas hidup. Jangan abaikan kesehatan mental. Berani berbicara tentang perasaan, jaga keseimbangan hidup, prioritaskan kesehatan mental. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ayo kita jaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.